Mungkin saya sih berpikir tujuan pengidentifikasian ini adalah untuk pencegahan, utamanya begitu ya. Karena kalau menangani itu, jadinya satu-satu, tapi kalau pencegahan itu bisa besar bisa besar. Jadi pengidentifikasiannya adalah pengidentifikasian apakah di tempat kita, eee, banyak terjadi atau ya banyak atau sedikit itu kita nggak bisa ngomong ya, kalau kita tidak mengumpulkan data begitu. Jadi mungkin itu menjadi penting pengidentifikasian, apa namanya, seberapa urgent sebetulnya, apa, persoalan ini perlu ditangani sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, mmm, penanganan dini. Penanganan dini itu jadi kalau orang tahu bahwa di perusahaan saya, tempat kerja, itu ada, eee, apa, unit, entah itu menjadi unit atau kalau masih sulit jadi unit mungkin, individu-individu, beberapa individu begitu, yang, bisa menjadi tempat untuk curhat misalnya, maka itu akan sangat bagus. Tetapi, penanganan dini itu tidak hanya sekedar curhat, harus perlu ada pendataan gitu ya. Karena data itu akan sangat penting untuk advokasi dan advokasi ini sebetulnya juga untuk pencegahan keberulangan. Itu apa, frame-nya. Nah, karena kita, mmm, mungkin saya lebih berpikir untuk ke arah ya, korban ya. Jadi, pengidentifikasian itu juga dibutuhkan untuk membangun pada dasarnya gitu ya, membangun kesadaran korban gitu. Tapi, jadi ini untuk penanganan dininya, eee, bagaimana posisi dia sebagai korban. Banyak korban yang tidak merasa dirinya adalah korban atau, eee eee, itu adalah saya barusan ngobrol sama teman, itu adalah karma dia misalnya begitu ya, karena orang-orang pada ngomong seperti itu, atau itu adalah kesalahan dia begitu, kok dia tidak menghindar misalnya dari, apa ya, orang yang sudah tahu dia akan melakukan dan dia tidak pergi dari situ. Mmm, nah dia bisa meyakini itu karena mungkin pada umumnya orang juga mengatakan begitu gitu. Nah kamu kok mau? Misalnya seperti itu ya. Cukup banyak, kalimat-kalimat dari, kita-kita begitu ya, mungkin tidak bermaksud mempersalahkan, tetapi itu dihayati oleh yang bersangkutan sebagai menyalahkan. Jadi misalnya, kalimat atau kata-kata seperti, "Kok kamu sampai ngalamin kayak gitu sih?" Misalnya begitu. "Lah kamu kan udah tahu," misalnya. Kata-kata seperti itu tuh, sangat dirasakan sebagai, mempersalahkan. Tidak usah dikatakan begitu saja, dia sudah merasa saya yang salah gitu, karena ya seperti yang kemarin sudah disinggung, hukum itu, tidak ada yang, hukum yang ada sekarang ini tidak ada yang peduli kepada korban. Semua hukum itu mengarahnya pada pelaku, korban ditinggal. Nah, ada rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang sekarang sedang diupayakan untuk masuk ke prioritas prolegnas itu, rancangan undang-undang itulah yang secara spesifik kekuatannya itu adalah pada korban. Bagaimana negara atau pelaku itu bertanggung jawab untuk pemulihan korban. Upaya pemulihan itu akan ditanggung. Kemudian upaya pencegahan itu harus dilakukan. Gitu. Oleh siapa? Oleh berbagai instansi. Instansi pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat sipil. Jadi itu masih rancangan tapi kan belum mengikat gitu ya. Gitu. Um, jadi seperti itu ya. Korban sangat mungkin untuk menghayati dirinya adalah yang salah. Nah, kita dalam rangka mengidentifikasi itu juga bisa sebetulnya untuk membantu dia.
membangun kesadaran dan atau mungkin kesadaran dari kita sendiri gitu ya. Kita kan juga pelan-pelan lah, apa namanya, semakin melihat kembali, semakin terbuka lagi tentang bagaimana sampai seseorang itu berada pada posisi itu, bagaimana sampai dia memilih tindakannya, entah itu bertahan, melawan, atau menghindar, atau diam, atau bersuara. Bagaimana sampai dia memutuskan bertahan? Udah, dia tidak hanya sekedar dicolek, tetapi apa namanya, disudutkan ke pojok dan kemudian diperlakukan tidak senonoh, gitu ya. Itu semua. Ketika orang itu tahu bagaimana sampai dia ke sana dan proses bagaimana itu tidak hanya kalau itu di tempat kerja, tidak hanya di tempat kerja, tapi dari sebelumnya. Karena hidup kita itu kan kronologikal. Jadi kita hidup mulai dari umur 0 cepat itu sampai sekarang. Dan itu semua punya pengalaman-pengalaman. Pengalaman-pengalaman yang menyenangkan ada, yang menyedihkan ada, yang menyakitkan ada, mungkin berulang. Itu membentuk apa namanya, bagaimana dia melihat dirinya, gitu ya. Seperti itu. Nah, proses ini akan juga menjadi satu proses untuk dia bisa kembali menghargai diri. Jadi pengidentifikasian itu tidak hanya mengidentifikasi masa ke depan, ya mengidentifikasi, tapi berlanjut ke depan. Seperti itu, Bapak.